Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Umar Yais, selaku dosen mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Inggris, serta teman-teman sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa berjumpa melalui presentasi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rian Muhammad Sofian, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Adapun materi yang akan disampaikan pada presentasi kali ini yaitu multimedia proyektor. Sebelum memulai presentasi, berikut ini saya perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Rizka Aulia Yuliani sebagai pemateri 1, lalu Nur Aini Apriani sebagai pemateri 2, lalu yang ketiga ada saya sendiri dan Muhammad Sofyan sebagai pemateri 3, lalu ada Rianti Safa Akila sebagai pemateri 4. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Rizka Aulia Yuliani sebagai pemateri 1 untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama mengenai perangkat presentasi. Ada berbagai jenis perangkat presentasi, mulai dari OHP atau Overhead Projector, sampai proyektor video yang berteknologi tabung atau cathode ray tube, atau yang biasa disingkat CRT, maupun solid state. Di antaranya yaitu seperti LCD atau Liquid Crystal Display, ada juga DLP atau Digital Light Processing, dan lain sebagainya. OHP memiliki beberapa kelebihan, yaitu materi presentasi dapat diubah saat itu juga, atau bila mana ada masukan dari audiens, maka dapat langsung ditambahkan pada materi presentasi. Namun, OHP tidak dapat menayangkan bentuk 3 dimensi dengan jelas. Untuk mengajar akan lebih memungkinkan bila guru mengajar menggunakan multimedia proyektor dengan jenis LCD, karena beratnya yang ringan sehingga mudah dibawa kemana saja, dan juga harganya yang terjangkau. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Rizka. Lalu yang selanjutnya ada pemateri 2 yaitu Nuraini Apriani. Untuk waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Lalu berikutnya ada kelebihan dari multimedia proyektor. Multimedia proyektor dapat menampilkan unsur suara, gambar, teks, video, maupun animasi. Multimedia proyektor juga dapat disambungkan pada perangkat lain seperti komputer, laptop, kamera, dan sebagainya. Adapun kelebihan yang pertama yaitu mudah untuk dioperasikan. Meskipun proyektor LCD tergolong baru, namun dalam penggunaannya sangat mudah dan sistem pemakaiannya juga tidak rumit. Yang kedua, materi bisa tersampaikan dengan jelas. Dengan menggunakan proyektor, maka materi yang disampaikan dapat dengan mudah tersampaikan kepada audiens. Apalagi jika materi presentasi membutuhkan ilustrasi gambar-gambar atau video, maka menggunakan proyektor bisa memudahkan presentasi. Yang ketiga, memudahkan proses interaksi. Proyektor mendukung selama proses presentasi, mulai dari pemaparan hasil hingga sesi tanya-jawab atau diskusi. Hal ini menguntungkan saat melakukan presentasi, di mana tujuannya agar terjadi diskusi dua arah. Sekian dari saya, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Nur Aini atas pemaparan materinya. Lalu selanjutnya ada karakteristik multimedia proyektor yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk karakteristiknya di atas resume ada warna sendiri ada ukuran corak dan saturasi cahaya yang terdapat pada proyektor, lalu kontras rasio atau ukuran perbandingan antara warna putih dan hitam, lalu ada kecerahan, yaitu ukuran cahaya yang akan diterima.
Lalu selanjutnya ada Rianti Safa Akila sebagai pemateri 4. Waktu dan layar akan saya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang cara penggunaan multimedia projector. Yaitu cara yang pertama ada kalian harus menginstalasi proyektor, lalu yang kedua matikan proyektor setelah digunakan, lalu yang ketiga bersihkan lensa proyektor, yang keempat tutup lensa jika tidak digunakan, lalu yang kelima proyektor punya ventilasi untuk mengatur sirkulasi udara yang masuk dan keluar. Lalu yang keenam, tas LCD berfungsi sebagai tempat penyimpanan proyektor. Yang ketujuh, membersihkan koneksi kabel agar serat kabel tidak rusak. Yang kedelapan, lipatlah kabel agar agak besar agar tidak mempengaruhi kekuatan kabel. Lalu yang terakhir, gunakan stabilizer atau UPS. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rianti atas pemaparan materinya. Dari pemaparan dan pembahasan mengenai multimedia proyektor tadi, dapat ditarik kesimpulan berupa ada berbagai jenis perangkat presentasi, mulai dari OHP sampai proyektor video yang berteknologi tabung atau CRT maupun solid state atau LCD. OHP memiliki beberapa kelebihan, yaitu materi presentasi dapat diubah pada saat itu juga, atau bila mana ada masukan dari audiens, maka dapat langsung ditambahkan pada materi presentasi. Namun, guru lebih sering menggunakan multimedia proyektor dengan jenis LCD, karena beratnya yang ringan dan bisa dibawa kemana-mana, serta harganya yang terjangkau. Lalu multimedia proyektor dapat menampilkan unsur suara, gambar, teks, video, maupun animasi. Multimedia proyektor juga dapat disambungkan pada perangkat lain seperti komputer, laptop, kamera, dan sebagainya. Multimedia proyektor memiliki karakteristik resolusi, kecerahan, warna, serta kontras. Cara penggunaan proyektor sebagai berikut. Instalasi proyektor, lalu matikan proyektor setelah digunakan, dan bersihkan lensa proyektor, tutup lensa jika tidak digunakan. Proyektor punya ventilasi yang mengatur sirkulasi udara, lalu tas LCD pada proyektor berfungsi sebagai tempat penyimpanan proyektor. Setelahnya membersihkan koneksi kabel agar serat kabel tidak rusak. Lalu lipatlah kabel agak besar agar tidak mempengaruhi kekuatan kabel. Dan yang terakhir, gunakan stabilizer atau UPS. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan yang terjadi selama presentasi. Dan semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.